Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Allahumma arzuqni fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ja'alana minas sajidin ya Allah. Berkatilah ilmu kami dan jadikanlah kami orang yang mampu membaca kitab kuning. Sahabat channel santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada permasalahan episode sebelumnya kita sudah membahas apa itu amil dan apa itu i'rab. Ya. Jadi dan pembagian-pembagian i'rab pun sudah kita jelaskan. Apa itu rafa, apa itu nasab, apa itu kafa, dan apa itu jazam. Jadi sudah saya anjurkan kepada mereka yang yakin untuk belajar, untuk mengulangnya di Al-Quran. Dia sebutkan satu persatu contoh seperti majrur, mansub, majrur. Itu tujuannya adalah untuk melatih. Untuk melatih supaya kita mengenal yang mana marfu, yang mana mansub, yang mana majrur, dan yang mana majzum untuk bagi pemula. Karena nanti ketika disebutkan alamat rafa' dhammah yang zahir pada akhirnya, alamat nasab fathah, alamat nasab kasrah dan lain sebagainya, itu kita sudah mengetahuinya. Oke, kita bahas pada kesempatan kali ini adalah masalah nakirah dan ma'rifah. Apa itu nakirah dan apa itu ma'rifah? Ma'rifah adalah isim-isim secara mudahnya yang masuk alif lam. Ya, secara mudahnya. Kalau memang kita sudah mengetahui, nanti kita baru jelaskan lagi apa itu ma'rifah secara lainnya. Untuk mubtadi saya jelaskan dulu, yang dikatakan ma'rifah adalah alif lam. Yang dikatakan nakirah adalah yang tidak masuk alif lam. Misalnya al-masjidu dihilangkan alif lam menjadi masjidu. Jadi isim yang dihilangkan alif lam ini namanya nakirah. Isim yang ada alif lamnya namanya ma'rifah. Sangat mudah mengenal ma'rifah dan nakirah dalam kitab kuning. Karena kunci kita bisa membaca kitab kuning adalah mengenal ma'rifah dan nakirah. Tanpa mengenal ma'rifah dan nakirah maka kita akan sulit membaca kitab kuning. Contoh kita praktekkan dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim ini. Ya, coba perhatikan yang mana ma'rifah dan yang mana nakirah. Allah adalah ma'rifah. Kenapa? Karena ada masuk alif lam. Ar-Rahmani adalah ma'rifah karena ada masuk alif lam. Ar-Rahimi adalah ma'rifah karena ada masuk alif lam. Ismu, ya, asalnya ismu. Ini ismu ini nakirah atau ma'rifah? Dia nakirah karena tidak masuk alif lam. Kalau masuk alif lam kita baca al-ismu. Ya, jadi di Al-Qur'an itu banyak. Contoh saya kasih ayat satu. Saya kasih contoh satu seperti contoh rajulun. Rajulun ja'a ilal fasli. Rajulun ja'a ilal fasli. Kita bisa tahu rajulun. Ini kita masukkan semua apa yang sudah kita pelajari dalam episode sebelumnya. Rajulun ini adalah isim nakirah. Kenapa? Karena dia tidak ada masuk alif lam. Rajulun isim atau fi'il? Dia tentu isim karena ada tandanya isim, yakni tanwin. Ya. Jadi perlu tanda isim, ya, perlu ditulis tanda isim. Itu secara mudahnya kita tanda alif lam, tanwin, baris kasrah. Ya, ini mudah. Ada 3 dulu. Alif lam, tanwin, baris kasrah. Ini tanda isim. Jadi kalau ketemu tanda-tanda seperti ini dalam suatu kalimat bahasa Arab berarti dia isim. Kalau tidak ketemu tanda ini, untuk sementara itu adalah fi'il. Ya, sebelum kita mengkaji lebih dalamnya lagi bagaimana isim, bagaimana fi'il. Karena saya menjelaskannya untuk tingkat mubtadi dulu agar lebih paham. Seperti contoh rajulun. Rajulun ini isim atau fi'il? Isim karena ada tanwin. Nah, ini tanwin.
Kemudian rajulun ma'rifah atau nakirah, dia pasti nakirah. Kenapa? Karena tidak ada alif lam. Ja'a ini isim atau fi'il? Fi'il. Kenapa fi'il? Karena ada tandanya. Mana? Fathah akhir selama-lama. Di episode sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa fi'il madhi adalah fathah akhir selama-lamanya. Oke, kecuali saudara-saudaranya nanti. Oke. Ja'a ini fi'il madhi. Ila huruf jar. Nah, inilah ila ini yang menjadi amil. Amil bagi yang menjarkan, yang membaris bawahi fasli. Al-fasli ini isim atau fi'il? Isim. Mana tandanya? Ada kasrah dan ada alif lam. Ma'rifah atau nakirah? Dia ma'rifah. Karena ada alif lam. Sangat mudah sekali. Kemudian saya tulis lagi. Al-Qur'anu kitabullah. Oke. Al-Qur'anu kitabullah. Al-Qur'an. Al-Qur'an. Isim atau fi'il? Dia isim. Tandanya mana? Ada alif lam. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Kenapa? Karena ada alif lam. Kitabu isim atau fi'il? Isim. Kenapa? Karena tidak ada tanda fi'il padanya. Nah, ini untuk tingkatan yang lebih tinggi lagi ya. Kenapa kita bisa tahu isim ini? Karena dia bukan fi'il mudhari'. Karena dia bukan fi'il madhi. Fi'il madhi dia takhir. Fi'il mudhari' ada alif nun yata, ini tidak ada alif nun yata di sini. Berarti bukan, dia bukan fi'il madhi dan bukan fi'il mudhari'. Kalau bukan fi'il madhi dan fi'il mudhari' berarti isim. Isim apa? Isim nakirah atau ma'rifah? Isim nakirah. Kenapa? Karena tidak masuk alif lam. Allahi ini isim atau fi'il? Isim. Kenapa? Karena ada tanda isim. Mana? Alif lam dan kasrah. Baris bawah. Nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Karena ada alif lam. Nah, ini dulu yang ditandai. Ya. Nakirah dan ma'rifah. Nakirah masuk yang tidak ada alif lam. Ma'rifah yang ada alif lam. Episode selanjutnya akan kita jelaskan lagi secara mendetil. Insya Allah berkah.